도와가 주겠어. 정신 차려 박용감! 내가 죽였다. 내가 죽였잖아. Alur film Big Mouse episode 14. 미안해, 내가 조용히 해결하려고 했는데. 박정우입니다. Chang Ho menemui ketua Kang dan mengatakan jika saat ini ia di bawah ancaman Big Mouse. 빅마우스한테 협박을 당하고 있습니다. Ketua terheran mendengar hal itu karena Big Mouse dikabarkan sudah meninggal. Namun, Chang Ho menyebut organisasi Big Mouse dipimpin oleh orang baru yang dikenal lebih kejam dan lebih kuat dari pendahulunya. Big Mouse saat ini menyandra keluarganya dengan dalih melindunginya. Di sebuah hotel, jika Chang Ho tidak menuruti perintah, nyawa keluarganya terancam dalam bahaya. 그놈들 요구대로 하지 않으면 Yang organisasi Big Mouse inginkan adalah membalas kematian Nopak dengan mendekati Ji-hun untuk menginvestasikan 100 miliar won yang mereka ambil. Selain itu, mereka ingin melihat Chang Ho menemui ketua Kang. Chang Ho dengan jujur mengatakan alasan Nopak tertarik dengan makalah Dr. Seo, yakni mengusut kematian putrinya. Ketua menanyakan sejauh mana organisasi Big Mouse mengetahui proyeknya. 서지용 논문을 취재하다가 죽었습니다. Chang Ho mengatakan jika mereka curiga tentang radiasi yang diperiksa di laboratorium Gocheon yang menyebabkan para tahanan menyidap leukemia. Kedatangan Chang Ho tak lain adalah untuk memastikan apakah ia bisa mempercayakan keselamatan keluarganya di tangan ketua. 회장님께 저와 제 가족의 운명을 맡겨도 되는지. Saat Chang Ho menunggu di luar, ketua Kang berunding dengan Ji-hun dan wali kota. Ji-hun yakin yang diucapkan oleh Chang Ho bukanlah kebohongan, sehingga ketua harus memanfaatkannya. Namun, wali kota tetap menilai Chang Ho sebagai musuh dan tak perlu mempercayainya lagi. Berbeda dengan ketua, justru ia ingin membuat Chang Ho tunduk kepadanya. Singkat cerita, saat ketua mulai melunak, Chang Ho meminta bantuan ketua agar menjadikannya sebagai wali kota. Karena jika ia pun memiliki wewenang, ia yakin bisa menyingkirkan organisasi Big Mouse. 구천시장, 저한테 주십시오. Untuk meyakinkan ketua, Chang Ho memberikan daftar nama anggota eksekutif Big Mouse. Namun ia sendiri tak mengetahui siapakah Big Mouse yang baru. 철저하게 베일에 쌓여 있습니다. 그놈을 찾아내는 게 제 임무겠죠. Dari situlah ketua menyimpulkan jika Chang Ho akan bertindak sebagai agen ganda. Wali kota tak menyangka secepat itu Chang Ho mendapat perhatian dari ketua. Bahkan Chang Ho dan Min Ho mendapat undangan pada hari ulang tahun ketua yang akan digelar dalam waktu dekat ini. Wali kota memperingatkan Chang Ho agar menghentikan rencana yang sedang ia lakukan. Namun Chang Ho mengatakan, kita bernasib yang sama. 뭐 하자는 수작이야? 뭐 하자는 수작일까? Setelah Ji-hun membantunya menemui ketua Kang, Chang Ho memberi hadiah berupa informasi tentang uang 100 miliar yang tak pernah Big Mouse ambil. Uang tersebut sepertinya berada di tangan seseorang yang mengetahui masalah internal Ji-hun. Ji-hun harus mencarinya dengan teliti karena kemungkinan orang tersebut berada di dekatnya yang tak ia duga. Sementara di tempat berbeda, Min Ho menjenguk tahanan psikopat yang bernama Kwang Yung Yun. Susah bener nama Korea ini. Saat tahanan teladan pergi bekerja. Mendengar hal itu, tahanan psikopat menyuruh Min Ho untuk berhenti karena nyawanya dalam bahaya. Akibat orang yang terlibat atau mencampuri urusan proyek itu sangatlah berbahaya. 아무것도 하지 마세요. 근데 Karena tak bisa menghubungi keluarganya, Kwang Yun meminta Min Ho untuk mencari tahu apakah ibunya tengah menjalani operasi transplantasi sumsum tulang belakang. 가족분들 맞죠? 안녕하세요. 저 아까 인터폰으로 Namun saat mengecek rumahnya, Min Ho menemukan keanehan
karena tak satu pun keluarganya yang mengenal Kwang Yun. Minho akhirnya berhasil menemukan fakta jika ibu Kwang Yun sudah meninggal. Namun keluarga Kwang Yun tampak tidak suka karena kedatangan Minho dan ayahnya. 병원이 어디 있는지만 알려주세요. 저희가 찾아갈게요. 엄마 돌아가셨어요. 네? Berpindah ke Chang-ho, Jerry, dan pengacara Kim yang berada di perjalanan untuk menemui Pak Yong-ap di restoran milik Ketua Yang. Saat itu, mobil yang mereka tunggangi diikuti seseorang yang ternyata anak buah wali kota. 말해. Ia merekam pertemuan Chang-ho dan Pak Yong-ap, dan keberadaan Chang-ho sangat disegani dalam organisasi itu. Pak Yong-ap menanyakan alasan Chang-ho ingin bertemu dengannya. Entah apa yang mereka bicarakan, namun saat keluar dari restoran, Pak Yong-ap menganggap Chang-ho sebagai orang yang sombong. 나왔습니다. Ia mendapat telepon dari wali kota yang ingin mengajaknya bertemu membicarakan tentang Chang-ho. Pak Yong-ap akhirnya setuju, namun ia meminta tempat yang tersembunyi. 장소 잡으세요. 사람들 눈에 안 띄는 곳이 좋겠습니다. 인 놈과 조직을 배신한 놈. Pak Yong-ap merasa terhianati karena Chang-ho memberikan daftar anggota eksekutif kepada ketua Kang. Wali kota yakin Pak Yong-ap sudah menemukan alasan untuk menghabisi Chang-ho. 통해받고 싶어 할 것 같은데 답을 정해놓고 말씀하시면 Karena Chang-ho terus menghalanginya, wali kota ingin bekerja sama dengan Pak Yong-ap untuk menyingkirkan Chang-ho. Terlebih, wali kota akan memasuki dunia politik yang lebih besar. Ia berjanji kepada Pak Yong-ap akan menjaganya seumur hidup jika berhasil menyingkirkan Chang-ho. 고민되는 질문이네요. Karena terikat anggota organisasi, Pak Yong-ap saat itu tak bisa membocorkan jika Chang-ho adalah Big Boss yang baru. 강령이라 그건 절대 제 입으로 말 못합니다. Berpindah ke panti jompo, Minho dan ayahnya kembali menemui seorang pria yang diduga adalah kakek dari wali kota. Ia menanyakan siapakah di antara dua bocah di foto yang merupakan cucunya. Namun, pria itu mengaku jika Doha sudah meninggal. 연구소장이었던 그 Sementara bocah di sebelahnya, Choi So-yun, merupakan cucu dari Cho Ha-so. Dikabarkan tewas tenggelam, namun yang sebenarnya tewas adalah Choi Doha. Dengan kata lain, Cho So-yun menyamar sebagai Choi Doha dan mengubah identitasnya. Sepertinya Cho Ha-so dan Ketua Kang berteman, namun ia dikabarkan bundir setelah membicarakan bahayanya NF9. Sepertinya Cha Ha-so tewas oleh ulahnya Ketua Kang. 근데 실제로 죽어낸 그 Minho menyimpulkan Choi Doha memalsukan identitasnya agar bisa berdekatan dengan Ketua Kang untuk membalas dendam. Sementara itu, Ketua Kang tengah memeriksa surat wasiat di dalam berangkasnya. Ia mendapat kabar jika putranya yang berada di Amerika mengirimkan sebuah kado ulang tahun. 선물을 보내왔습니다. 글러볼 필요도 없어. Ketua meminta anak buahnya agar membuang kado tersebut. Terlihat kebencian yang mendalam dalam hati ketua tentang putranya yang sangat jahat karena pernah melakukan hal mengerikan di masa lalu. Ketua bahkan tak berniat memberikan warisannya kepada putranya itu. Sebagai Big Boss, Chang-ho memerintahkan Pak Yong-ap untuk membawa keluar seorang pria dari panti jompo karena Chang-ho yakin wali kota adalah identitas palsu. 오늘 창호 형님이랑 약속 있어요? Jerry sempat mengikuti Pak Yong-ap karena selama ini ia kerap tak cocok dengan Chang-ho. Namun sayang sekali ia ketahuan, ia pun dimasukkan ke dalam bagasi mobil. 근데 다 모인다며 이 정도는
Chang Ho dan Min Ho bersiap menghadiri acara ulang tahun Ketua Kang. Saat memuji penampilan istrinya yang cantik, Chang Ho mendapat telepon dari Pak Yong Ap jika ia telah tiba di tempat yang disepakati. Pak Yong Ap menyiapkan sebuah pistol dengan 1 peluru dalam pistolnya. Chang Ho membatalkan kepergiannya dengan Min Ho dan akhirnya Min Ho pergi seorang diri. Ia mengatakan jika Ji-hun akan membantunya setibanya Min Ho di sana. 가면 공지훈이 도와줄 거야. 무슨 일인데? 어서 오세요. 환영합니다. Setibanya di pesta, Min Ho bertemu dengan ketua dan menyampaikan permintaan maaf jika Chang Ho tak bisa datang. 이렇게 아름다운 분을 아내로 두. 창호 씨는 의뢰인한테 일이 생겨서 못 오게 됐어요. Melihat canda tawa keduanya, wali kota sedikit tak nyaman. Dan kemudian handphonenya pun berdering. Dan ternyata adalah telepon dari Pak Yong Ap yang mengabarkan jika Chang Ho akan segera mati. 곧 박정호 죽습니다. Menerima panggilan kedua, wali kota memutuskan meninggalkan pesta dan menuju ruangan khusus melakukan panggilan video call dengan Pak Yong Ap. Dia melihat Chang Ho tak berdaya dalam kondisi terikat. 날 원망하지 말고 노박을 원망해. Menyadari wali kota ada di balik semua ini, Chang Ho mengatakan wali kota yang membunuh Nopak hingga tewas. Namun, kenapa kau yang berkhianat di organisasi ini? 배신한 게 아니라 조직이 날 배신한 거야. Sementara Jerry akhirnya berhasil keluar dari dalam bagasi mobil. Ia melihat mobil Chang Ho berada tak jauh dari Jerry. Jerry semakin panik, nomor HP Chang Ho tidak dapat dihubungi. Ia segera menelpon. Setelah itu, ia menelpon pengacara Kim mengabarkan jika Chang Ho dalam bahaya. 제리. 박용과 배신했습니다. 야, 다들 빨리 타! Ketua yang mengumpulkan anak buahnya untuk mencari keberadaan Chang Ho. Di sisi lain, Jerry melihat sendiri Pak Yong Ap menembak Chang Ho di bagian dadanya. Di sini Jerry terlibat perkelahian dengan anak buah Pak Yong Ap. Sementara wali kota terlihat sangat puas karena musuh bebuyutannya telah mati. 잘 보셨습니까? Merasa penasaran, Dr. Hyun mencari keberadaan suaminya di ruangan lain. Setelah mengantar kepulangan ketua Kang, kemudian Dr. Hyun meninggalkan tempat pesta. Sementara wali kota mengatakan harus mengurus suatu hal. Min Ho mendapat telepon dari Jerry yang memberi kabar duka jika Chang Ho sudah tewas. Dengan terbata-bata, Jerry mengungkap wali kota memerintah Pak Yong Ap untuk membunuh Chang Ho. Di sini, saking emosinya Min Ho menghampiri wali kota dan memukul-mukulnya sampai menarik perhatian semua orang. Seolah tak memperdulikan Min Ho, wali kota meninggalkan tempat itu. Disusul, Min Ho tak sadarkan diri. Wali kota tertawa lepas mengetahui rencananya berhasil dengan sangat mudah dan ia pun tak harus merepot-repot mengotori tangannya sendiri. Setibanya di TKP, wali kota menanyakan di manakah jasad Chang Ho berada. Karena beberapa orang sudah membersihkan bukti-bukti lain. Chang Ho dikatakan berada di ruangan belakang gedung untuk segera dibakar. Pak Yong Ap menguji kesabaran wali kota yang menahan marah di depan Chang Ho, termasuk sandiwara begitu rapih di depan ketua Kang. 이렇게 숨기고 기회를 엿본다는 게 아무나 할 수 있는 일이 아니라는 거. Ia menyebutkan nama wali kota Choi Song-gun yang membuat wali kota kaget. Dari manakah dia mengetahui? Ternyata itu semua rencana Chang Ho untuk merekam kejadian ini. Ia berniat membongkar sifat asli wali kota di depan ketua Kang.
karena ternyata Chang Ho masih hidup. Ketua teringat Choi Sang-un sudah seperti cucunya sendiri. Ia akan mengurusnya dengan caranya sendiri. 하실 거예요. Setelah memberikan informasi yang cukup penting, ketua berjanji akan memberikan apa yang Chang Ho inginkan. Ia pun segera memanggil wali kota ke hadapannya. 도와. 들어오라고 해. Chang Ho mencari Min Ho yang saat itu mendapat perawatan di rumah sakit. Setelah ia mendengar kabar Chang Ho tewas. Dan pengacara Kim tak habis pikir karena Chang Ho tak memberitahunya jika melakukan hal yang berbahaya bersama Pak Yong Ap. Chang Ho memberitahunya jika wali kota sudah tak bisa berkutik lagi karena ketua Kang memihak kepadanya. Setelah siuman, Chang Ho menjelaskan jika semua ini adalah tipuannya untuk menghancurkan wali kota. 잘 알지도 못하면서 내가 너 죽었다는 얘기 듣고 미안해. 내가 조용히 해결하려고 했는데 Sementara itu, wali kota menemui ketua Kang dan sepertinya memberikan obat pada cairan infus. Karena setelahnya ketua Kang terlihat mengalami nyeri dada. Ketua meminta maaf karena dulu ia lebih memilih kepada negara dan mengkhianati sahabatnya sendiri dengan menghabisi dengan peristiwa terbakarnya mobil. 스럽게 돌아가셨습니다. Setelah sekian lama, akhirnya wali kota bisa membalas kematian kakeknya. Karena sebenarnya kekayaan dan ketenaran ketua selama ini bukan miliknya, namun harusnya milik Choi Hae-so. 명성. Karena ketua tewas, ia membuka berangkas untuk mengatur wasiat seperti adanya. Hingga proses notaris selesai, wali kota melarang pengawal ketua memberitahu siapapun. 공증 절차 마무리될 때까지 회장님 쭉 말리지. Keesokan harinya, Chang Ho dan anggota organisasi lainnya berkumpul di kedai ketua Yang. 뭐가 둘? 어? Pak Yong Ap masih kesal karena belum sempat ia menjelaskan kronologinya. Ia dihajar oleh ayah Min Ho. Jadi di sini Pak Yong Ap dihajar habis-habisan dengan ayahnya Min Ho ya guys. 한다고 했잖아. Dikejutkan dengan kabar kematian ketua Kang akibat serangan jantung. Di saat Chang Ho sedang menunggu langkah apa yang akan ketua ambil setelah mengetahui wali kota yang sebenarnya. Berpindah pemakaman ketua Kang, Dr. Hyun adalah orang yang paling terpukul karena ia tak menjaga ketua Kang dengan baik di akhir-akhir ini. Wali kota berada di sisinya dan pura-pura sedih agar istrinya tak menaruh curiga karena serangan jantung ketua akibat perbuatannya. 벗으라고 이 새끼야. 이게 무슨 짓이야? Sebelum memberi peringatan terakhir, Ji-hun sempat berdebat dengan wali kota karena menurutnya wali kota tak pantas untuk menjadi pimpinan upacara tersebut. 상주 노릇하래? 이게 무슨 자격으로? Di sini Ji-hun bertanya kepada kepercayaan ketua, menanyakan di manakah surat wasiat ketua. Saat ini ia khawatir jika wali kota telah melihatnya terlebih dahulu sebelum jatuh ke tangan pengacara. Namun orang kepercayaan ketua berbohong. Ia mengaku jika wali kota datang belakangan. Ia memberitahu duluan Dr. Hyun. 얼마나 갔을지. Sesuai hukum, ahli waris ketua jatuh ke tangan anaknya yang berada di Amerika. Namun mengingat anaknya seorang psikopat, Jin-hun yakin ketua tak akan menyerahkan ke anaknya. Pertanyaan pun muncul, apakah ketua akan menyerahkan ke Dr. Hyun? Betapa terkejutnya wali kota melihat Chang Ho masih hidup. Bahkan ia datang bersama organisasinya, termasuk dengan Pak Yong Ap. Chang Ho pun tak segan memanggil nama wali kota dengan nama aslinya. 조성현. Oke, sekian dulu alur cerita Big Mouse episode 14. Mohon maaf jika ada kata yang salah dalam pengucapan atau pengeditan video. Mohon maaf jika
editannya sekedarnya. Karena saya lagi belajar. Oke, terima kasih.